Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, di sini kita kedatangan tamu khusus. Yang mana tamu tersebut sangat memberikan kita motivasi dan banyak besar pengaruhnya terhadap kelangsungan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya. Mari kita sapa. Selamat siang Pak Yusni. Selamat siang. Senang bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Pak Yusni. Kami terlebih dahulu ingin mendengar pandangan Pak Yusni mengenai pendidikan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di kawasan kita saat ini. Baik, untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, memang ini mencakup beberapa kecamatan. Nah, beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dan itu memang sekarang ini memang kita lagi menggalakkan sama pendidikan anak, yakni dari sekolah dasar, SLTP, SMA maupun sederajat dengan itu semua. Oke, baik. Jadi pandangan Anda bahwasanya di setiap suatu pemerintahan ataupun di suatu satuan pendidikan itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan tersebut, sepengetahuan saya Pak ya, sepengetahuan saya kebijakan tersebut sering berubah-ubah. Nah, jadi apakah kebijakan itu sering berubah? Efek dari berubahnya itu apakah ada timbal baliknya Pak? Bagaimana pendapat Anda Pak? Memang ketika suatu kebijakan, karena kita di satu pemerintahan, ya, memang setiap berganti menteri ataupun berganti pemerintahan itu menyebabkan regulasinya berubah. Tetapi yang pemirsa harus ketahui bahwasanya setiap perubahan itu tujuannya untuk memperbaiki pendidikan itu ke depannya, sehingga regulasi yang diciptakan oleh pemerintah ini untuk mengedepankan pendidikan kita agar anak-anak lebih mudah beradaptasi. Apalagi sekarang di generasi alfa ini anak-anak harus melek terhadap dunia pendidikan, gitu Pak. Oke. Jadi kan kita tahu ya bahwasanya kan perkembangan itu ya Pak Yusni ya, perkembangan kan semakin maju terus dari segi SDM-nya juga, terus dari segi metode pembelajarannya apa segala macam. Itu yang paling besar mempengaruhi dari segi apanya itu Pak Yusni? Memang kalau untuk mempengaruhi daripada dunia pendidikan itu sendiri adalah sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia dari sumber daya manusianya. Kenapa? Karena ketika sumber daya manusianya berkualitas, maka pendidikan yang diberikan kepada peserta didik juga memberikan dampak yang sangat luar biasa, begitu. Oke, Pak Usni. Jadi di sini saya ingin menanyakan, di dalam Undang-Undang Dasar itu bahwasanya setiap anak ataupun setiap siswa itu berhak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap organisasi ataupun setiap satuan pendidikan itu mempunyai aturan-aturan, sehingga dengan aturan tersebut dia harus seolah-olah dia tidak mewajibkan sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Bagaimana pendapat Anda Pak Yusni? Memang mengenai aturan ataupun undang-undang yang telah diciptakan atau dilakukan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini ketika turun langsung ke daerah-daerah ataupun ke provinsi atau kabupaten ataupun ke kecamatan, maka ini disesuaikan lagi dengan daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah memberikan regulasi tersebut adalah agar bisa diawasi oleh pemerintah secara langsung kepada daerah-daerah tersebut. Oke, baik. Jadi ya, semisal seperti ini yang ingin saya tanyakan, semisal di suatu pendidikan itu dia tidak menyesuaikan dengan SOP yang ada di pendidikan, semisal dia tidak memungut guru-guru ataupun tidak merekrut guru-guru yang maksudnya tidak
yang tidak ditentukan oleh pemerintah, maksudnya semaunya dia sendiri itu. Nah, itu apakah besar pengaruhnya terhadap stabilitas pendidikan yang ada di sekolahan tersebut? Memang secara garis besar Ya. memang untuk proses perekrutan tenaga pengajar guru ya ini harus secara kualifikasi pendidikan. Kenapa? Karena memberikan dampak yang sangat besar ketika perekrutan tersebut hanya mengandalkan istilahnya tidak berdasarkan kualifikasi pendidikan. Baik, Pak Yusni. Ya. Di sini saya ingin saya tanyakan, semasa Pak Yusni menjabat di Kabupaten Negeri Hilir selaku Kepala Dinas, Ya. Inovasi dan perubahan apa yang Pak Yusni bawa untuk kedepannya di Kabupaten Negeri Hilir? Karena kita tahu sebelumnya ataupun yang sesudahnya itu mempunyai kebijakan dan regulasi tersendiri. Apakah itu bisa disamakan dengan yang ada atau Pak Yusni bikin terobosan terbaru? Bagaimana itu pandangan Pak Yusni? Memang ketika kita di bawah pemerintahan, karena yang membuat kebijakan ini adalah pemerintah, sehingga kita sebagai penerima dari kebijakan pemerintah tersebut, kita dapat menerapkan secara langsung, sehingga seperti yang dipertanyakan oleh hanya menerapkan dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi seperti yang dipertanyakan inovasi. Nah, maka inovasi tersebut kita hanya menyesuaikan dengan daerah-daerah saja. Jadi daerah-daerah tertentu mungkin ketika seperti kurikulum yang terbaru deep learning yang bakalan di-launchingkan oleh Pak Menteri, mungkin kita akan berikan pelatihan terlebih dahulu kepada guru-guru yang ada di daerah, sehingga ini saya mempunyai satu lagi pertanyaan untuk saya unturkan kepada Pak Usdi. Jadi tantangan-tantangan yang seperti apa yang sering dihadapi pada saat khususnya di dinas pendidikan pada ruang lingkup di Kabupaten Negeri yang sering terjadi mengenai kebijakan yang sering berubah-ubah? Oke, perubahan yang berubah-ubah seperti kita tahu dari perubahan Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim menuju Menteri yang sekarang, memang terjadi perubahan regulasi baik di segi pendidikan. Jadi tantangan yang dihadapi adalah untuk menyampaikan kepada tenaga pendidik ini mengalami kesulitan. Kenapa? Karena untuk penyampaiannya yang memang belum menyeluruh kepada guru yang ada di Kabupaten Negeri, terutama di daerah 3T yang kita sendiri tahu. Di daerah yang terpencil, tertinggal dan terluar itu sangat sulit untuk dijangkau, mulai dari akses yang sulit, sehingga menurut saya selama saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Negeri Hilir, bahwasanya akses untuk menjangkau tenaga pendidik itu agak sulit, sehingga untuk menyampaikan kebijakan yang berubah-ubah ini sangat membingungkan untuk tenaga pendidik itu sendiri. Oke, baik. Di sini yang ingin saya tanyakan, kesan dan harapan nanti misalnya di tahun yang akan datang, misalnya bergantinya suatu kebijakan atau bergantinya suatu dinas-dinas pendidikan yang lainnya, gitu, harapan dan kesannya seperti apa nantinya? Mengenai kebijakan pendidikan yang berubah-ubah, kesan saya selama menjabat menjadi Kepala Dinas Pendidikan ini adalah harus menyesuaikan lagi dengan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk terutama daerah kita di Kabupaten dan Negeri Hilir. Sedangkan untuk harapan ke depan, mudah-mudahan dengan perubahan dari kebijakan-kebijakan ini tidak menghalangi ataupun tidak mengurangi daripada profesionalitas tenaga guru kependidikan yang ada di Kabupaten Negeri Hilir ini. Dan saya berharap dengan berubahnya kebijakan ini dapat meningkatkan lagi motivasi guru-guru dan juga
bagian yang lainnya juga untuk mendukung program pendidikan yang lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Baiklah, itulah tadi teman-teman mengenai kita Pak Yusni mengenai pendidikan yang ada di Kabupaten Negeri Hilir. Lebih dan kurang saya mohon maaf.